pertama sekali mohon maaf ini kepada teman-teman pengurus kabupaten kota dan MSA, perwakilan MSA, karena sedianya pada acara ini sebetulnya Dewan Guru, ya, termasuk Ketua Dewan Guru beserta anggota itu tadinya berkenan hadir. Ya. Bahkan saya mendengar sendiri pembicaraan Sian Erik dengan Sian Harmen Lukas. Ya, siap hadir ke sini. Nah, perjalanan waktu, ya mungkin ada kendala dan sebagainya. Nanti Sian Erik yang bisa menyampaikan. Tapi tanpa rasa mengurangi rasa hormat teman-teman semuanya, acara ini tetap kita laksanakan. Karena bagaimanapun juga acara ini adalah acara kangen-kangenan yang sangat dirindukan oleh teman-teman semuanya. Dan saya lihat tadi walaupun nggak pakai dogi, ngobrol-ngobrol ya tentang teknik. Nah itulah pentingnya konsolidasi, tidak harus konsolidasi secara formal, informal pun bisa. Apalagi di tempat Bandungan ini, untuk adik-adik ini pasti akan merasakan pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang akan dikenang sepanjang masa ya. Oh pernah saya itu gasuku di Gedong Songo di bawah kabut yang sangat tebal gitu ya. Kalau Pak Partono sudah biasa, itu dinas di kabut yang tebal sudah biasa gitu ya. Tapi mungkin adik-adik itu suatu yang pengalaman yang luar biasa. Nah ini mau dipasang Duju Inkai atau gimana sih? Langsung nembak ya. Ya. Jadi ini adalah milik Sian Erik. Jadi memang waktunya pas sekali. Waktu saya kesini terakhir belum jadi. Sekarang jadi pas untuk pertemuan ini. Jadi ini sekaligus launching tempat ini untuk kita semuanya. Dan ini baru dipakai mungkin 2 kali ya. Tadi pagi sama ini ya. Ya. Berarti ini kan kita nggak nyari. Tepuk tangan dulu. Masang lampunya aja baru tadi. Nah, ini demi Inkai. Jadi bukan berarti kami, oh lama nggak pertemuan ya, kami memang nyari timing yang tepat. Nah sekarang juga, walaupun ini sekarang sudah berangsur-angsur COVID-nya sudah mulai turun, tapi jangan lengah, tetap jaga kesehatan karena Mas Andis juga sudah kena, kemudian teman kantor saya dengar juga kena, tapi tidak membahayakan, nggak usah khawatir, tidak usah khawatir karena tidak membahayakan seperti yang kemarin-kemarin. Kami hormati Pak Sekretaris Pak Teguh, dan kami hormati tentunya seluruh pengurus pleno yang hadir pada malam ini, dan tentunya yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan semua para pengurus-pengurus ya, kabupaten kota, Kabupaten Rawu pada malam ini. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Saya lihat ini semangatnya juga luar biasa. Malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Saya kira itu tadi sudah panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Teguh, oleh Sisa Teguh. Kita hari ini malam minggu dalam suasana pedut biasanya baru kali ini. Ya, pedut biasanya hanya 1 jam 2 jam, ini dari jam 12 siang sampai sekarang. Tapi tadi jam 12 siang atau jam berapa juga ramai baru pedut ini dinikmati pedut ini. Ya alhamdulillah rezeki buat kita lihat pedut ya. Ya ini yang kayak kedatangan Turki, pedut orang ini kebetulan depan orang-orang pesisir ya. Ini tadi dinikmati pedut-pedut ini. Pelaksanaan harian dari Inkai Jawa Tengah, terima kasih dan permohonan maaf bila mana selama ini saya memimpin bersama-sama kita semua, seluruh cabang-cabang ada kekurangan-kekurangan yang mungkin saya sendiri kurang menyadari karena mengingat waktu dan keadaan tentunya. Tapi pada malam ini kita bisa clear semuanya. Jadi saya juga teman-teman di sini saya tadi sudah lihat tadi wah di jalan-jalan tadi teman-teman, saya senang sekali lihat. Ini hari ini dari 400-an yang luar biasa. Ya, tepuk tangan nih. Dan kondisional yang seperti ini kita 400 kumpul itu luar biasa. Kita melihat dari perguruan-perguruan lain itu kalau nggak cukup paling-paling 100 itu udah. Ya, tapi ini hari ini kita Inkai, tapi kita tetap
menjaga semuanya, dan apa yang disampaikan Pak Teguh tadi ke depan, ya ini pesantren ini nanti ya namanya pesantren tetap Inkai nantinya. Insya Allah ya paling tidak kita apa yang dicita-citakan dulu dari Bipres, dari teman-teman semua, Inkai kita bikin bangun 7 ya, bikin 7 di sini untuk penepan chandra di mukanya di sini. Ini kalau udah COVID di sini lah KB, karena ini belerangnya luar biasa. Jadi belerang di sini ini kalau panjenengan tadi sesek-sesek napas, sesek apa, ini udara Gedong Songo itu terbaik nomor 2 Asia Tenggara ini. Ya, setelah ujian Pak ya, ini ceritanya kalau di itu di apa itu bahwa di sini itu udara baik. Untuk semua tentunya hari ini kita tadi monggo masukan-masukan yang bisa, dan tentunya besok akan diteruskan dengan latihan bersama. Ya tentunya sebetulnya ini anggota Dewan Guru ada 3 anggota Dewan Guru yang akan hadir. Kedatangan beliau-beliau rekan-rekan saya tidak bisa hadir, dan di sini ya, tentunya saya juga mewakili semuanya bahwa kita berdoa bersama masing-masing, mendoakan Syekh Harmen bisa ukur bahwa kesehatan itu di segala-galanya. Pola makan, pola istirahat, pola dalam hidup ini ya tentunya bisa menentukan kita. Saya kira itu aja Pak Teguh, saya terima kasih semuanya sekali lagi untuk senada yang terlewati, sebetulnya bisa aktif jadi pengurus itu. Inkai ini adalah roh kita, tentunya Inkai ini akan menjadi lebih besar ke depannya. Inkai di tingkat internasional, Forky, PP Forky sudah betul-betul kita diakui bahwa semua Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah dipertegas tadi ini cairan hanya minum saja dan pulang. Jadi ini bentuk kepedulian beliau kepada kita semuanya yang bisa kita manfaatkan. Paling tidak kalau tidak bisa memanfaatkan ini, semangat kita bawa ke daerah-daerah. Bahwa Inkai Gedong Songo itu punya sanggrahan, punya tempat yang untuk menggodok baik itu kualitas atlet, kualitas pengurus maupun kualitas perwasitan. Bisa di sini sih ya, bisa di sini. Nah, saya kira itu sih. Jadi kalau lihat tadi kita dengarkan sih ya, 400 orang, rata-rata berarti 90% ya kalau kita undang kemarin adalah MSH. Jadi kita bayangkan, ini belum semuanya MSH kita. Pada saat saya melakukan pendataan melalui Google Form, itu sekitar baru juga 500. Saya sampai dulu secara manual juga enggak masuk-masuk, pakai Google Form juga ada yang belum masuk dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan nanti lewat pertemuan ini teman-teman pengurus mendukung pendataan MSH yang betul-betul. MSH Jawa Tengah itu berapa sih? Nah ini kalau 400 MSH, ya katakanlah 50%-nya saja ya, berarti 200. Itu rantingnya sudah 200 ya. Ini adalah bentuk penilaian kinerja sebetulnya. Bentuk penilaian kinerja yang dulu selalu kami sampaikan pada saat baik itu musprov, baik itu konsolidasi, kalau ada LCD ya, bahwa 50%, minimal 50% MSH di kabupaten kota itu punya dojo, punya ranting atau melatih. Gitu ya. Pasti akan lebih baik karena dengan banyaknya ranting, kompetisi akan semakin meluas, sehingga muncul atlet-atlet yang akan berkualitas pula. Nah itu yang harapannya, atau mengingatkan kembali, review kembali bahwa kinerja organisasi kita tidak hanya dilihat dari atlet yang berprestasi, tapi juga kinerja organisasi kita. Oke, dari atlet berprestasi kita sudah, tetapi kita harus memikirkan juga untuk organisasi, karena reorganisasi ini sangat penting. Dan adik yang muda-muda pelaksanaan ini, jadi tidak yang senior-senior lah ya, sudah dihandle adik-adik yang muda-muda, Mas Tomo CS, Mas Tomo, Mas Febri dan sebagainya, dan ini cukup baik lah untuk awal-awal ini. Kemudian harapannya ke depan atas dukungan
organisasi di kabupaten kota. Oh iya. Ya. Nah ini sebagai informasi, kita sebetulnya kumpul-kumpul ini juga sudah atau latihan besar. Nah ini menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Nah ini seksi informasi Humas ini bisa juga dan malam itu ada mengalami gajuku. Ya gajukunya pasti yang akan direncanakan sebelumnya di tahun ini ketika kita ke Jurnas sama, ya. Jadi di betul-betul gajuku. Jadi salah satu contoh saya dulu tahun 75. Salah apa itu minggu jam 1 itu sudah dibawa ke puncak dengan mobil truk tentara. Hari Senin jadi minggu pagi, minggu malam jam 7 langsung sudah briefing semua. Penempatan pembagian regu. Hari Minggu itu sudah penempatan regu MP ke suku apa, ini semua berapa kita terlalu dibagi itu. Sudah ada komandannya satu ditunjuk. Minggu pagi 5:30 itu sirine udah bunyi. Pakai sirine itu 5:30. Wajib waktu juga itu sirine bunyi. Jam 6 tepat kita sudah dilap. Jam 5:30 itu, jam 5 subuhan itu sudah persiapan teman-teman. Tidak ada kata telat itu dulu. On time semua. Jam 6 itu kita sudah di lapangan. Nah di lapangan itulah kita mulai berlatih jam 6 sampai dengan jam 9. 3 jam kita latihan di sana. Itu hari pertama. Setelah itu selesai, siang, istirahat, makan. Jam 2, jam 3, mulai jam 3 sudah mulai siap lagi. Kita latihan lagi sampai jam 5. Malam serasa lagi, masing-masing makalah semua dibuka semua. Itu sampai hari Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai. Hari Sabtu ujian. Sengsaranya. Tapi juga senang, tapi juga sengsara. Tapi tidak karena kita orang karateka yang betul-betul sebagai contohnya ya. Tidak terasa itu. Tidak ada kok makanan tangannya begini yang datang itu bibirnya. Itu apa gitu. Karena ada kesalahan di dalam beberapa teman-teman, ada yang bolos jam berapa bolos, jam 11 semalam itu sirine bunyi. Habis hujan sore kan pada banyak yang baru pelatihan itu nggak ada izin itu terpantau. Kan memang sudah nggak hujan, nah, tapi lapangannya itu kan udah kayak setengah sawah itu. Coba kalau kita main gini sudah beneran jarak, ya tetap kayak lumpurnya tetap naik ke muka semuanya. Jadi baju itu tidak ada kayak warnanya putih, coklat semua. Makanya kalau dulu gajuku di sana itu mesti bawa 2 baju harus. Begitu ujian mau tidak mau pokoknya baju itu harus putih, nggak ada baju coklat lagi. Coklat itu sudah buat untuk ancur-ancuran itu di lapangan. Nah itulah salah satu. Pagi-pagi dalam itu lari lomba sampai puncak. Dari badan putih itu mulai sampai puncak itu. Nah itulah yang sesuatu yang pernah saya alami pada waktu itu. Jadi Minggu sampai Jumat begitu maju, nama saya tidak boleh. Hanya karena masalah apa? Kepengurusan. Karena Pemda waktu itu, Pemda kita masih di Pusdik. Ya secara administrasi, secara apa tidak jelas. Maka Jawa Tengah dianggap pada saat itu tidak bisa. Waduh, tapi tidak ada. Saya senang aja udah bisa ikut gajuku itu udah senang sekali. Ya saya yang melihat dari penonton. Habis itu pulang. Ya saya waktu itu juga masih bersama rekan. Ya sih. Untuk semangatnya tetap, tapi waktu mungkin hanya 2 hari mungkin. Untuk makanya ujian besok mungkin hari Sabtu.
berarti hari Rabu. Ya, saya tuh masih ingat dulu ya, dari dulu almarhum Pak Sutoyo ya, masih ada ingat masih. Aneh-aneh, main kata apa itu waktu itu, ya bahasa deh. Tanya, oh ya, Senjai, bahasa deh itu Yamenya dari mana? Nah itu 15 ini. Nah itu pertanyaan gue, bahasa deh Yamenya dari mana gitu loh. Kita ikutin yang dan 3 besok untuk ikut ya, untuk latihan di sana. Seandainya pun tidak ujian, tidak apa-apa, kita tanyakan di sana. Kita sudah beda. Era itu sudah sekian puluh tahun yang saya alami. Ya bayangkan 75, 76 masih surat. Gara-gara pembinaan kepengurusan hari ini sampai hari ini, alhamdulillah kita kepengurusan ada di sini semua. Ya kemudian, saya kira itu. Ya sekali lagi insya Allah, tadi sekali lagi saya tegaskan insya Allah bahwa anak saya ada sekitar hampir 25 kali 20 itu kalau bisa kena gitu nanti kalau sudah jadi gedung 7 bisa untuk basecamp di sini. Ya bersama-sama kita sembuyung jadi back to basic dalam arti back to go to Senjai ini nanti kita sudah bisa mendahului ujian dan 3 keempat. Ya. Sekarang sudah tidak seperti yang dulu, mungkin sesederhana kemarin ya, tetapi akan kembali seperti dulu walaupun itu tidak seperti keras seperti yang dulu, tapi esensinya sama. Karena dari Simpem jadi Sinsai gitu. Dan kalau tidak salah informasinya nanti setelah menjadi Sinsai digundul semua gitu ya. Saya dengar dari ketua umum bahwa nanti setelah kecuali yang memang sudah ada rambutnya gitu ya. Nah itu yang mau digunduli yang mana pilih. Jadi kalau atas sudah gundul pilih apa kakinya atau gimana asal ada yang digunduli. Ya. Gerhana bulan, ya. Semangat gerhana bulan harus tetap berlanjut. Dimanapun ya, tidak hanya mungkin dari prestasi tapi dari organisasi, kemudian dimanapun, sehingga masyarakat itu kalau tanya karate itu tidak kemana-mana, karate oh inkai gitu ya, itu sudah waduh, itu sudah merupakan kebanggaan kita, nilai plus bagi kita. Sianeri itu pasti os gitu, padahal bukan orang karate gitu ya. Itu juga ya, kalau tidak salah juga sebagai salam sih ya, salam untuk hubungan sosial itu juga kepada sesama. Saya kira itu semangat kita sama, semangat gerhana bulan yang positif. Walaupun ini juga sebetulnya bulan purnama ya, belum gerhana bulan. Saya nanti akan saya pandu masing-masing kabupaten kota untuk menyampaikan perkembangannya. Ya, ini karena konsolidasi ya. Kita juga harus paham tentang perkembangan kabupaten kota, bagaimana permasalahannya dan sebagainya. Dari Jepara dulu mungkin. Pengurus dari Jepara ada? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Nah, yang perlu kita sampaikan memang mungkin karena COVID dan lain sebagainya, memang harus tetap rutin sarasan konsolidasi Gasubu itu jelas wajib. Pakai mic aja mas, nanti estafet sebelahnya Klaten gitu ya. Mas, ya terima kasih. Perkenalkan nama Budi Setianto dari Jepara, dari seksi organisasi. Terima kasih waktunya. Yang pertama dari Jepara ingin menyampaikan, memang sarasan konsolidasi ini ditunggu-tunggu dari dulu memang, karena kita tahu juga memang waktu COVID ya memang tidak bisa yang jelas. Yang kedua sebenarnya juga mungkin dari kabupaten lain menginginkan, dari dulu kan dari organisasi dari pusat provinsi turun langsung ke kabupaten, itu kan belum sampai sekarang, mungkin belum sampai sekarang dari provinsi, pengurus provinsi itu belum turun. Paling tidak boy kita tahu Pak dari pengurus Sinsei Sihang, apalagi ada Sianeri kan dewan guru sampai Jepara misalnya, karena memang anak-anak pengen tahu juga Sinsei dari selain dari kabupaten, dari provinsi.
Jepara sudah pernah mengajukan surat permohonan ke Pemprov belum ya? Ternyata nggak ada. Nah, bagaimana nanti termasuk untuk kabupaten kota yang lain? Tambah lagi Tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Terima kasih Syekh Heri Sakero yang berkenan memberikan waktu, kesempatan dan fasilitas yang ada di sini. Kami bersyukur. Kemudian untuk Klaten sendiri bisa kami laporkan mulai banyak sekali yang minta sehingga kami kekurangan pelatih saat ini. Banyak sekali, ada 5 tempat kalau nggak keliru yang harus 6 ya. 6 itu kesulitan untuk mencari pelatih. Boleh dikirim. Ya alhamdulillah mungkin berkat pengestu Syekh Heri dan tim kemudian rekan-rekan semua. Kemudian kami ini berharap bahwa Pemda ini adalah fasilitator, dinamisator dan motivator, juga memberikan harapan kami loh, memberikan layanan bagi kami. Jadi bukan, kami ini kan bertempur di lapangan yang banyak bergesekan dengan bisa karate, perguruan karate, bisa juga dengan non perguruan karate. Yang dalam hal ini yang sekarang baru ngetren itu kan PSHT di Wonogiri, di Sragen itu sudah terkenal ya mesti. Dimana mereka juga menggunakan jalur politik. Bupati itu hampir seluruh kepala desa direkrut dan mereka mendirikan perguruan-perguruan, bahkan dengan setiap desa itu dikasih monumen prasasti ya, dan itu kalau ada ribut sedikit mereka datang keroyokan, bahkan pejabat kepolisian pun dilawan. Tapi kebanyak yang mati siswanya pun tidak diproses hukum. Banyak sekali yang mati, termasuk yang di Klaten itu mati. Kalau dalam karate di Megiri ulu hatinya, kemudian meninggal, ya tidak diproses karena memang alasannya visum tidak ditemukan kekerasan, padahal di Megiri oleh pelatihnya. Contohnya dengan, tapi juga rekan-rekan akan menghadapi hal sama karena dia akan dengan politis begitu, karena bupati direkrut sama seperti kayak zaman dulu juga seperti itu. Nah sekarang sampai ke kelurahan ini, kayak sekarang ini masih di istilahnya bagi mereka masih berpikir 2 kali. Tapi suatu saat kalau mereka besar kita nggak akan mampu lagi membentuk Boyolali, mungkin akan masuk sebentar lagi juga. Untuk itu kami mohon kebersamaan kita. Satu sisi tadi saya sudah masuk komunikasi dengan Mas Eko yang banyak sejak awal tadi yang berkonflik dengan PSHT. Aku tak perlu PSHT melindungi anak buahku karate misalnya sampai pada tataran itu. Karena kalau nanti didiamkan kita sendiri kurang kompak, kemudian tidak mau tahu sakitnya saudara kita, kemudian menjadi urusan-urusanmu dewe, itu yang sangat berbahaya karena perguruan ini harus bersatu. Kemudian satu keluarga enek siji loro semua harus bergerak. Dalam hal ini Pemprov sebagai koordinatornya, baik secara hukum, baik secara birokrasi, baik secara kehumasan, daya dorong dari ini perlu kita tata mungkin bagaimana kita menghadapi selain dari prestasi, kompetisi, pendidikan dan ujian. Ini yang harus kita siapkan menurut kami kan. Kemudian terkait surat-surat kami juga tadi mohon pada saya teguh bahwa setiap ranting yang kita dirikan hendaknya kita buat proposal ke lurahan misalnya atau desa kecamatan dilampiri dengan pengurus pusat, pengurus provinsi, sehingga mereka tidak main-main. Bukan hanya proposal yang ditandatangani oleh pelatihnya sendiri, tanda tangan RT RW tidak, tapi dia lampiri selengkapnya dengan pengurus pusat di mana siapa pejabatnya,
siap pengurus pengurus provinsi sampai pengurus kabupaten, sehingga mohon berkenan tadi saya Teguh sudah menyampaikan ke kami itu lengkap. Dengan demikian mereka berpikir dua kali, oh ini bukan perguruan yang asal-asalan gitu, dan birokrasinya cukup kuat, selain di lapangan juga kita kuatkan. Kemudian kalau mengenai yang disampaikan ke lapangan, saya pikir pengurus provinsi sudah ke lapangan semua, karena memang pengurus provinsi itu diwakili oleh pengurus cabang ya, sudah ada di kabupaten, dari kabupaten kota. Sebenarnya sudah, hanya memang dari sisi teknis selalu saja ini yang alhamdulillah untuk Solo, CC Bambang sudah banyak turun memberikan istilahnya ke kami, kalau karena beliau yang di Kabupaten Surakarta itu memberikan arahan. Boyolali juga sudah diberi saya lihat statusnya. Menurut saya kurang tepat. Intinya ya bagaimana kita berkomunikasi masalah apa di situ, kemudian secara teknis, kemudian organisasi, kemudian gantian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari Jepara bagus. Ya memang karena kondisi waktu adalah kita akan keterbatasan juga ya. Tapi tadi disampaikan CC Darius tadi betul, karena pengurus INKA itu sudah di cabang-cabang ada semua. Jadi sebagai tangan panjang. Ya kalau masalah nanti soal teknik dan segalanya memang nanti coba tadi dari Binpres sudah bisa nanti, yang penting mengajukan surat. Contoh salah satu semua nanti untuk seluruh kabupaten kota, setiap mengadakan sesuatu tadi yang disampaikan Pak Darius tadi, yang tentang proposal semua tepat sekali, betul-betul ini akan kita tidak lanjuti. Dan kedua, setiap ada kegiatan yang di tingkat kabupaten kota yang sudah melibatkan jumlah cukup banyak, tetap tembusan kepada Pemprov. Kalau ada kejadian apapun, Pemprov itu sudah tahu. Akan sangat-sangat politis. Maka politisnya ini, ketua-ketua cabang-cabang kabupaten yang ada, pinter-pinter kita untuk bergaul, pinter-pinter kita untuk mencoba menyonding-nyonding tingkatan-tingkatan. Jadi kita kecamatan ya untuk pinter-pinternya di kecamatan. Kita tidak perlu harus menang, lebih baik mengalah untuk menang, bukan menang untuk kalah. Nah ini karena untuk melindungi suatunya. Tapi kita repot, ya itu harap. Jadi kita harus melihat tunjukkan, perhatiin gitu, api-api. Cara piyayi-piyayi rak rowo-rowo, ya kalau wayang rowo, gitu kan beda, ya. Nah ini penting, gitu. Jadi kita cara penampilan pakaian kita, segalanya, ya kan beda. Kita ketemu. Kemudian bagaimana perkembangan di Wonogiri, permasalahannya apa, kemudian usulan masukan-masukannya. Monggo silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Terima kasih kepada Sihan dan Sensei, kepada Simpe semuanya. Mohon maaf, kami mewakili dari pengurus INKA Wonogiri karena Simpe Teguh selaku ketua tidak bisa hadir karena sakit, dan sekretaris juga tidak bisa berangkat. Saya Ansor Huda, sekretaris 2, mewakili dari pengurus INKA Wonogiri. Sebelum saya banyak melanjutkan, Sensei Eko Wasito napa enten nggih? Ada? Oh ya. Selebihnya nanti biar disampaikan Sensei Eko Wasito saja, ya. Jadi saya hanya sedikit menyampaikan titipan salam dari Simpe Teguh Andi Wibowo karena tidak bisa hadir pada malam hari ini. Untuk pemaparan persiapan ke Jogja dan ujian dan zona 3 nanti bisa disampaikan Sensei Eko. Sensei Eko, rekan-rekan pengurus cabang dan juga yang siapapun yang hadir pada malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, saya salah kostum karena lupa tidak membawa celana panjang. Masih pakai celana karate. Baik, tadi spesifik yang disampaikan oleh perwakilan pengurus mengenai rencana pelaksanaan kejuaraan daerah Gasuku dan Ujian Zon 3 di Wonogiri. Prinsip, kita sudah melakukan pertemuan dan kita
siap untuk melaksanakan program kerja yang bagi kami program kerja yang besar, dan mungkin ini adalah puncak program di INKE Jawa Tengah ketika itu dijadikan satu di Wonogiri. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan kami sekali lagi siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seiring dengan persiapan ini, sedikit kami melaporkan siang, dan para pengurus Pemprov juga pengurus cabang yang lain, para sensei-sensei semua. Kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pengurus Pemprov yang lain menyangkut tanggal pelaksanaan kegiatan. Awalnya pada waktu surat edaran yang diberikan kepada kami dan juga disosialisasikan kepada pengurus yang lain, kegiatan dilaksanakan bulan kedua November, minggu kedua November 2022. Kemarin ketika saya ke Semarang bersamaan dengan seleksi atlet kemarin, itu yang pertama, gelombang pertama, ada arahan pada kami dan masukan agar kegiatan dilaksanakan di awal Desember, mengingat masih ada beberapa event lain yang harus diselesaikan sebelum itu. Berangkat dari masukan tersebut, kemarin kami merumuskan di Wonogiri rencana pelaksanaan kegiatan kita laksanakan 1 sampai 6 Desember 2022. Jadi pendaftaran refreshing wasit, Yuri, dan technical meeting tanggal 1, 2, 3, 4 Kejuda, 5, 6 Gasuku dan Ujanda. Ini mengenai arahan waktu, nanti kalau ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan atau diberikan masukan kepada kami, nanti kami terima. Karena mengingat waktu dan cuaca yang sangat dingin, izin melaporkan saya untuk cabang Cilacap. Sekarang di Kabupaten Cilacap itu sudah ada 11 kecamatan. 11 kecamatan, di antaranya untuk wilayah baratnya itu ada Wanarja, Cipari, Sidarja, Kedungreja, Ketimuan, dan Gandrung, termasuk Cilacap Kota. Ada sekitar 11 kecamatan. Untuk kuantitas kita sudah lumayan sehat untuk kuantitas. Cuma untuk kualitas, sebetulnya untuk kualitas pun kita tidak kalah dengan perguruan yang sudah ada sehat. Cuma setiap Popda dan ODSN itu kita tidak ada wasit juri ya, tidak ada wasit jurinya. Di situ otomatis kita jatuhnya pasti juara 2, juara 2. Untuk tembus ke tingkat provinsinya kita sangat kesulitan karena terbentur dengan misalnya kita tidak punya wasit juri. Untuk itu kami di Kabupaten Cilacap itu minta untuk ada sentuhan dari Jawa Tengah untuk bisa, kalau misalnya ada penataran atau apa, tolonglah untuk Cilacap dicawe-cawe ya. Karena posisinya kami sangat membutuhkan wasit juri untuk memperkuat kualitas di sana. Sering ada konsolidasi antar RSJ. Ya, jadi semakin besar seperti Kabupaten Tegal misalnya ya Tegal itu besar, tapi kadang-kadang ada permasalahan yang dari internal sendiri itu membuat INKE itu menjadi tidak solid dan lain sebagainya lah. Ini kami hanya mengingatkan itu secara organisasi. Monggo setelah ini kami anggap ada lagi. Saya tunjukkan, saya angkat tangan aja. Siapa? Dari nambahkan aja. Oh, nambahkan aja. Kurang. Sebentar, yang lain ada enggak? Yang kabupaten kota yang lain? Karena waktunya. Hanya menyarankan tadi memang terutama kalau ada secara kuantitas memang sudah banyak. Tadi sudah tapi secara kualitasnya memang ya seperti itu tadi sampai serius bahwa mungkin kekurangan pelatih memang ya, karena anak-anak setelah dewasa dalam arti setelah lulus SMA itu kan tidak tahu, bukan tidak tahu, sudah kuliah terus bekerja terus tidak ada yang akhirnya yang tua-tua lagi yang menuju situ. Makanya saya sarankan untuk Pemprov pertama ada semacam penataran. Jadi antara penataran pelatih sehingga nanti yang kualitasnya baik itu tidak baik terus, tapi baik itu bisa disebarkan ke cabang-cabang yang lain.
penataran pelatih dan penataran wasit juri, sehingga ada keterkaitan antara bisa melatih dan tahu aturan. Itu maksud saya, sehingga dari Pemprov nanti ada semacam penata dan mereka mempunyai kualifikasi. Bisa saja istilahnya pelatihan karena dari 35 berapa kabupaten yang ada itu mungkin sudah banyak, ya minimal atau diwajibkan minimal dari masing-masing cabang itu bisa mengeluarkan atau mengirimkan perwakilannya, ya semacam bahasa tentara, karena saya juga tentara, diwajibkan seperti itu. Ya, nah, mungkin bisa apa sih Neri atau ya, masukan dari Pak Partono kami sampaikan ya nanti ke bidang-bidang terkait dengan pelatihan-pelatih dan juga terkait dengan wasit juri. Kebetulan dari wasit juri ini nggak hadir para ketua bidang perwasitan belum hadir pada sore hari ini, tapi akan kami sampaikan ya keluhan terutama sekali untuk Klaten. Ya, tapi kalau jumlahnya MSH-nya banyak enggak? Banyak. Banyak. Nah, jadi intinya pertama gini, Pak Partono ya, masih junior ya. Oh, kemudian coba diinventarisasi dulu MSH yang sebetulnya dia layak secara usia untuk melatih, diinventarisir. Sekarang sudah karena apabila saya Darius sudah mulai yang itu istilahnya Sabita maupun yang Q2 dan Q1 sudah dikoordinir sama sudah mulai berjalan setelah lebaran kemarin. Dia organisasi kabupaten kota bisa sendiri ya Pak Partono ya, karena yang tahu persis adalah dari kabupaten kota. Ya, kami mengundang MSH untuk pelatihan yang datang itu saja juga. Kita kan nggak bisa melarang gitu ya. Harapannya dari kabupaten kota juga punya pola manajemen atau pola pengelolaan dalam rangka memunculkan pelatih itu. Tapi itu kami melaksanakan kembali uji kelayakan adik-adik kita yang pernah berprestasi di tahun tersebut, dikarenakan selama 2 tahun tidak ada kegiatan. Dari 82 atlet yang kami undang kemarin, kita sudah memenuhi format konsep tersaring 52 atlet. Oleh karena itu, bagi atlet-atlet yang memang belum bisa termonitor kemarin, kami adakan kembali hari ini ya, kami sudah mendata mereka atlet-atlet yang akan kami lihat kembali ya, pemantauan kembali pada tanggal minggu besok tanggal 24 di hari Minggu ya. Besok kami akan menentukan jumlah 100% atlet untuk Jawa Tengah dengan asumsi dua kategori. Yang pertama tim inti, yang kedua sesuai dengan kekuatan anggaran kita, yang kedua nanti kita tawarkan bagi atlet yang memang mempunyai potensi untuk mandiri, begitu sih ya. Itu di tanggal 24, insya Allah tanggal 31 itu kami sudah menemukan format 100% untuk tim inti ke ALT dari Jawa Tengah. Tidak selalu di INKA itu mengejar prestasi maksudnya prestasi di atlet ya, di tapani, tetapi juga di kehidupan. Nah, sekarang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab teman-teman MSH inilah yang paling dekat dengan anak didik. Jadi kalau MSH-nya sudah bisa menanamkan 5 sumpah karate kepada anak didik, saya yakin semua anggota INKA pasti akan berkarakter yang baik. Ya, ini kita awali dari yang di sini yang hadir dulu lah, disaksikan oleh Dewan Guru kita, bahwa kita yang paling utama adalah menanamkan jiwa atau karakter seorang karate guru. Ya, itu. Oh, monggo, silakan dari Pak. Iya. Ya, ini.
Siapa kita? India. Jaya. Siapa